Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga berbaik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Ya, selalu mendapatkan perlindungannya, amin. Selalu mendapatkan rahmatnya, amin. Selalu mendapatkan apa yang dicitakan, amin. Ya, selalu kita aminin setiap doa yang baik-baik saja. Oke. Masih bersama aku di channel ini, pembacaan secara umum, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Jadikan clue saja, gambaran saja, dan jangan dijadikan jangan dijadikan pedoman hidup, tapi jadikan sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Terima kasih yang sudah klik video ini, semoga video ini bermanfaat. Di bulan ini ya, dia atau mereka akan ceritakan tentang kamu ya, tentang perasaannya padamu. Dia mau cerita ke teman-temannya mungkin, atau malah cerita ke kamu sendiri, karena belum sempat ngomong selama ini. Nggak ada waktu atau nggak ada keberanian. Ya kadang-kadang tuh kalau sama orang yang kita cinta itu ya, jantung tuh berdegup 109 detik gitu. Terus kita tuh ketemu itu kayak bukan tantrum ya, jadi kayak tremor. Gitu. Tetapi kadang ada tremor, terkadang juga ada ngerasa kita itu lidahnya tuh kelu nggak bisa ngomong, mau bilang aku sayang kamu atau aku benci kamu, karena mungkin kamu udah baik gitu, jadinya nggak bisa bicara gitu. Tapi kita akan lihat ya, ini akan cerita apa sih gitu, tentang perasaannya kepadamu, cinta atau enggak gitu. Aduh, perasaan diampet-ampet gitu kan nggak bagus ya kan. Ada belenggu, ada batasan ya. Di sini dimulai dari kartu X of Swords, ada batasan, ada belenggu. Batasan itu apa aja sih, Des? Batasan itu bisa berupa perbedaan keyakinan, bisa berupa perbedaan status sosial, dia sudah menikah atau belum, atau kamu yang sudah menikah atau belum, atau karena orang tua, atau karena ekonomi. Ya, seperti itu biasanya. Itu seperti itu. Ada batasan, ya. Tapi dia akan beranikan diri uh, untuk bercerita tentang perasaannya. Ada triparti, ternyata ada hubungan cinta segitiga yang ingin dia ceritakan di sini. Kamu mungkin taunya dia itu ya sayang sama kamu tuh dicinta sama dia gitu, lagi bucin, lagi cinta-cintanya, maka kadang-kadang kesalahan nggak kelihatan. Ternyata dia pengen ceritakan di bulan ini bahwa dia tuh sebetulnya juga ada yang lain selain kamu. Ini ada hubungan triparti. Hubungan triparti itu lebih ke selingkuh tapi lebih parah ya. Jadi ada dia dan kamu gitu. Udah di level kedua. Kalau level 1 2 3 ya. Kalau level 3 itu kan masih agak takut-takut gitu. Level 2 itu ya belum ada kejujuran, tetapi nanti ada kejujuran. Level 1 tuh jangan sama sekali nggak jujur, tapi tetap aja diterjang. Udah punya istri masih saja sama kamu. Terus kayak gitu, itu namanya nekat gitu. Ada level-levelnya, ada. Ya. Dan ini udah berlanjut lama gitu loh, terhubung dengan kamu tuh udah berlangsung lama, udah sukses gitu, udah nggak cuma sebulan atau seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu, 4 minggu, udah lama. Dan tapi dia belum bisa berani cerita karena mungkin akan meyakinkan, mungkin mereka akan perasaannya kamu ke dia dulu, kamu nanti kalau diceritain itu shock atau enggak gitu, kamu benar cinta apa dia, sama dia apa atau tidak gitu. Dia akan menceritakan tentang hubungan kalian, bahwa ada yang lain selain kamu, ada hubungan triparti, cinta segitiga di sini. Bisa lebih awal, bisa lebih dahulu. Jadi bisa baru-baru ini atau bisa udah kemarin-kemarin, tapi dia nutupin gitu loh. Gitu. Ya. Karena dia sudah lelah di hubungan ini. Dia jadi harus cerita, mungkin lupa, mungkin dia sudah bosan bohong gitu ya. Halo, lagi di mana? Lagi di tempat kerja, padahal dia lagi di rumah sama istrinya, atau kamu yang istrinya, dia lagi pergi sama yang lain, cewek pastinya gitu. Bisa gitu, bisa kamu yang orang ketiga, bisa kamu orang yang
pertama. Jadi gitu, dia pengen jujur, udah capek, dia udah putus asa. Bohong itu lama-lama kan melelahkan, makanya kamu jangan suka bohong. Lelah, capek, putus asa. Kalau kamu punya kebohongan satu, nanti selanjutnya kamu akan punya kebohongan dua lagi untuk menutupi kebohongan pertama. Kemudian satu dua kamu akan ada lagi kebohongan ketiga. Untuk apa? Untuk menutupi kebohongan satu dan dua. Jadi kayak berantai gitu, dan itu nanti akan menjadi sebuah benalu buat hati kamu yang membuat kamu tuh tidak tenang, karena hidupmu penuh dengan kebohongan. Nah, ini lagi jujur, ini level 2 ya, entah kamu yang diselingkuhin, entah kamu yang selingkuhannya gitu. Tapi yang pasti ada hubungan tripartit, ada yang lain selain kamu. Istrinya mungkin, ini lebih kuat istrinya. Kalau seperti itu biasanya orang yang terjadi hubungan udah lama, bisa istrinya, bisa tunangannya, bisa pacarnya, tapi tidak baru terjalin 1, 2, 3 bulan, setahun, udah lebih biasanya seperti itu, selingkuh ya. Tapi dia ragu-ragu dalam mau ngelakuin ini, actionnya untuk bisa jujur sama kamu itu selama ini tuh ragu. Sebetulnya dia sudah punya keinginan untuk jujur sama kamu, untuk menceritakan tentang kamu dan tentang perasaannya padamu. Dia cinta, tetapi dia bohong kayak gitu. Kalau nggak cinta nggak bakal terjalin hubungan tripartit, karena Gondes nggak lihat di sini nafsu ya, nggak gitu. Adanya ya tripartit. Dia cinta banget sama kamu. Dan the lover itu cinta, saling gitu. Ini yang dia rasakan hubungannya ke kamu. Tapi sayangnya dia belum berani jujur bahwa dia itu ada yang lain selain kamu. Tetapi dipertemukan dengan kamu, dia pun jatuh cinta. Sebetulnya cinta itu ada berapa tingkatan. Cinta itu kalau aku baca-baca itu enggak bener apa enggak, tapi biasanya kita itu mempunyai 7 jodoh. Cuman ketemu saja bisa, atau sampai menjadi sebuah perkawinan seperti itu. Sudah menikah kok masih ketemu lagi, itu berarti cinta selanjutnya seperti itu. Tapi tidak semua bisa terrealisasi menjadi pasangan hidup. Tetapi ada juga ya yang nikah sampai 100 kali itu mah nafsu, ya. Itu termasuk golongan yang hiper. Kan kamu atau aku itu kan nggak hiper, kita normal gitu loh. Kalau ada juga nggak semua sampai menikah 100 kali gitu, istrinya 100 gitu, nggak ada, paling cuman beberapa gelintir aja, nggak semuanya. Itu termasuk hiper ya. Tetapi kalau aku membaca itu di pembacaan, nggak usah aku sebutkan di mana sumbernya, tapi yang pasti itu kita itu mempunyai 7 jodoh, 7 yang disediakan oleh Allah itu untuk menjadi pasangan kita. Tetapi selebihnya itu juga kuasanya, bisa menjadi istri kita atau tidak gitu, atau menjadi suami kita atau tidak. Tetapi kita bisa dekat, bisa dipertemukan gitu. Tapi misalkan kamu sebetulnya nggak dibenarkan, tapi kalau niatnya baik ya bisa sampai ke pernikahan ya. Nggak 100 ya Des, enggak. Itu hiper, itu kelainan, atau itu super di atas normal gitu. Apa nggak capek coba? Pasti capek kan, bagi duit, bagi waktu ya kan, bagi tenaga. Ampun dah. Gak usah dibahas yang itu, nanti kita malah stres sendiri. Kita mikirin diri kita sendiri aja ya. Seperti ini, dia pengen cerita tapi belum bisa. Ada sih keinginan cerita, ragu-ragu melakukan tindakannya ya. Karena apa? Dia sudah dari awalnya bohong gitu. Coba kalau dari awalnya ketemu itu sudah ngomong, kamu aku tapi sudah punya pasangan, gimana? Kan jadi nggak bohong, dari depannya tuh udah bersih gitu loh. Tapi kalau ya udah punya istri atau udah punya pacar, udah punya tunangan, ngakunya lajang lah. Kita juga sendiri membutuhkan kasih sayang, dan kita membuka hati untuk dia gitu kan ya. Jadinya akhirnya menutupi kebohongan, dan akhirnya kita hidup dalam kebohongan. Jangan sampai seperti itu ya sahabat Gondes. Aku percaya semuanya nggak seperti itu ya. Aku korban Des, jangan sampai jadi korban. Makanya telusuri dulu, kamu bertemu dengan siapa, kamu mau menjalin hubungan dengan siapa. Tidak harus ini ya, tidak harus tanya ke dia, tapi kamu cari tahu saja. Cukup cari tahu. Setelah tahu kok dia ternyata memang lajang, ternyata dia nggak ada pasangan,
ya ayo masuk gitu, ya kan? Jangan kita masuk ke lubang yang salah atau masuk ke dalam suatu proses yang salah. Bisa mengontrol, kita ini punya punya pemikiran, punya ya pemikiran, punya hati juga, itu buat ngontrol bahwa ini adalah salah, bahwa ini adalah tidak boleh. Jangan mengikuti hawa nafsu aja gitu loh, ya kan? Jangan kasih perasaanmu seutuhnya ke orang yang main-main, karena bisa kabur. Bisa kabur gitu loh. Ya kan? Jadi kamu kalau jatuh cinta sama siapa aja boleh. Tetapi lihat situasi juga. Cinta itu anugerah betul. Ya, tapi kita punya hati untuk mengelola, punya pikiran untuk berpikir gitu. Jadi jangan asal jatuh cinta, walaupun cinta itu dikatakan sebuah anugerah. Ya, dan kamu jangan memberikan perasaan untuk seseorang yang nggak jelas, gitu loh. Misalnya kamu kenal di medsos atau kenal di jalan nggak jelas, cuma tuker-tukeran nomor WA, terus berkembang menjadi sebuah perhatian, terus kamu bucin. Nah ini kamu tanda-tanda akan menjadi sebuah prahara. Bayang nggak tahan gitu, telusurin dulu ya, minimal tuh tahu seluk-beluknya, KTP-nya, minimal tuh tahu di mana dia posisinya. Ya. Bulan ini keadilan akan terungkap, ya. Orang-orang yang pernah jahat sama kamu akan menerima karma. Enggak usah didoakan ya. Orang yang jahat itu akan mendapatkan karma, karena karma itu berjalan. Karena hukum tebar tuai itu berjalan selama dunia ini masih berputar. Jadi kamu pasti akan dapat karma, nggak usah didoakan ya. Doakan dia yang terbaik, menjadi orang pribadi yang baik ya. Doakan dia agar tidak melakukan sesuatu kesalahan seperti dengan kamu gitu, atau mempermainkan kamu ya, seperti itu seandainya kamu ada di ranah ini ya. Jadi kamu nggak usah menyumpahin atau nggak usah mendoakan orang jelek-jelek. Doakan doakan yang terbaik. Kamu sakit hati tapi kamu punya pribadi yang baik, tidak akan mendoakan orang yang salah, jahat sama kamu dengan kejahatan juga, karena kamu nggak beda. Nanti kalau kamu mendoakan dia jahat, tak doain kamu kena karma. Nggak usah didoain, karma berjalan sendiri. Oke. Jangan terlalu berkorban untuk keluargamu ya, karena mereka belum tentu ada saat kamu susah. Membantu boleh, memberikan boleh, tapi jangan berkorban yang berlebihan sampai kamu sendiri tidak punya apa-apa, karena kamu saking sayangnya, saking setianya sama keluarga. Tapi yang pasti harus kamu tahu, kamu juga butuh kehidupan kedepannya. Kamu juga butuh. Jadi ya, kalau kamu punya rezeki banyak, kalau mau ngasih ya kasih, tapi nggak harus semuanya. Kalau kamu punya perhatian, kasih sayang banyak, secinta apapun ya nggak usah dikasih perhatian semua, karena kamu juga butuh perhatian sendiri, diri sendiri kayak gitu. Jangan berlebihan. Karena apa? Di saat kamu sakit belum tentu mereka ada untuk kamu, karena mereka juga sudah punya kesibukan sendiri-sendiri. Seperti itu. Atau kalau kamu terpuruk belum tentu mereka bisa membantu kamu, karena apa? Mereka punya kebutuhan sendiri-sendiri. Antisipasi gitu ya. Oke. Ada yang menyelepek ada yang menyepelekan perasaannya ke kamu. Dia itu ya ke kamu, dia anggap dia itu cuma kagum ke kamu, tetapi ternyata dia benar-benar sayang sama kamu ya. Ada nih orang nanti yang nggak mungkin aku jatuh cinta sama Gondes gitu kan, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin banget gitu. Dia cuma kagum aja sama Gondes gitu. Kok suara Gondes merdu gitu kayak kaleng dipukulin gitu, enggak. Tapi ternyata dia itu benar-benar sayang gitu loh, pengen deket banget sama Gondes. Wah, Gondes jadi contoh. Gondes nggak mau ngasih contoh ke orang-orang, contoh diri sendiri aja. Jadi kalau ada dosaku yang tanggung, maksudnya diriku sendiri yang aku jelek-jelekan. Seperti itu. Aku nggak mau menunjuk kamu itu nggak. Aku aja ya, pura-puranya seperti itu ya. Tapi ternyata ini ke kamu itu cuma seolah-olah tuh cuma kagum aja, tapi ternyata itu dia itu betul-betul sayang. Oh, wow. Kamu mau nggak? Nggak mau deh. Ya udah. Akan ada yang melakukan segala cara untuk menarik perhatian kamu. Caper ya.
Karena orang ini mengincar keuntungan dari kamu. Ini orang yang manipulasi, ini orang yang akan datang ke kamu ada juga. Nanti hati-hati ya, hati-hati. Selain dia, ada yang akan datang ke kamu, tapi dengan tujuan sesuatu hal yang untuk keuntungan diri sendiri. Itu ya. Jadi hati-hati. Kamu ada di proses mana, ada di ranah mana, silahkan letakkan. Gitu. Ya. Oke? Oke. Kita lanjutkan. Di bulan ini dia atau mereka akan menceritakan tentang kamu, tentang perasaannya padamu, tentang sebuah kejujuran. Terlihatnya seperti itu ya. Jangan pernah hidup dalam kebohongan. Jadi kamu tidak harus mengatakan. Ya kalau udah gitu kan ngungkap aib sendiri. Ya enggak, mengungkap borok sendiri, borok. Borok tahu nggak? Koreng. Yang akhirnya berendingkan kesedihan atau patah hati ya. Kamu yang dengar bisa aja nggak bisa terima, tapi ada juga yang bisa terima karena bucin ya. Sok gitu loh. Patah hati akhirnya. Endingnya tuh seperti itu. Jangan ya, jangan jadi ya. Jangan. Mendingan kita jujur dari awal agar tidak terjadi sebuah kesedihan atau konspirasi yang menyakitkan hati. Bye. Ya, ini lembaran yang akan kemudian akan harus terbuka. Kalau nggak putus, ya berlanjut. Harus membuka lembaran baru lagi. Belajar untuk memaafkan, belajar untuk mencintai lagi, tidak seperti kemarin. Karena apa? Dia sudah membuka bahwa dia bohong. Cinta percaya ke kamu cinta, tapi bohong. Ada yang dia tutupin. Akhirnya kalian kalau kamu masih cinta ya kamu harus membuka lembaran baru atau patah hati. Iya, seperti itu. Ya. Dan di sini kamu nanti tidak akan bisa move on. Dia pun juga tidak bisa move on karena memang sudah saling mencintai di sini. Tapi terluka. Ditusuk 3 pedang, mati nggak tuh? Patah hati. Orang patah hati itu kayak orang sekarat loh ya, jangan salah. 3 bulan nggak cukup. Ada sampai yang 6 tahun, 8 tahun karena patah hati sudah pacaran 8 tahun nggak taunya dibohongin, ya kan? Jangan pernah bohong. Ada pernikahan nanti. Karena ada pernikahan, dia akan mengatakan karena dia nggak bisa move on karena sudah janji untuk saling menikah gitu, saling menikah, saling mengikat janji suci di depan Tuhan gitu. Tapi udah selanjur kebohongan itu, makanya jangan pernah bohong. Akhirnya kalian balikan lagi, tapi harus mengobatin dulu luka. Mau nggak sih kayak gituin? Karena apa? Cintanya tuh tulus. Karena cinta beneran dan memang pada kesempatan. Makanya kalau menjalin sebuah hubungan jangan ada yang ditutup-tutupin. Walaupun tidak semua harus dikatakan, tapi kira harus mengerti gitu. Ya, tidak semua dalam hubungan itu harus dikatakan, harus disampaikan, tapi kita harus mengerti. Ya, seperti itu. Bahwa bohong itu endingnya akan melukai diri sendiri dan orang lain. Ada yang disakiti dan ada yang tersakiti. Itu yang harus kalian pegang teguh. Ya, oke. Di sini Gondas melihat ada energi Aquarius ya. Ada energi Gemini, kuat sekali di Gemini. Ada energi Cancer ya, ada juga energi di sini terlihat ada energi Taurus ya, kuat. Ada energi Leo juga. Ada energi Leo. Kemudian ada energi Sagittarius ya. Dan di sini juga ada energi Gemini yang dominan sama Taurus, Aquarius dan semuanya sih dominan ya. Juga ada energi Aries, ada energi Scorpio. Juga di sini ada energi Aquarius kuat sekali ya, ada energi Libra ya, dan kemudian ada energi Gemini kembali kuat sekali Gemini ya.
Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Semua masalah bisa diselesaikan. Ada masalah besar segera diperkecil, setelah kecil semoga bisa langsung diselesaikan. Jangan ditumpuk, jangan ditunda-tunda. Kita akan lihat pesan dari Gondes versi Gondes buat kamu. Kita ambil 5 seperti tebaran kartunya. Oke. Pesan pertama, siap ya, di bulan ini mereka atau dia akan menceritakan tentang kamu, tentang perasaannya padamu. Optimis apapun yang terjadi, sesedih apapun, jangan kamu langsung pesimis, jangan down ya. Tetap jadilah diri kamu pribadi yang optimis, pribadi yang positif thinking, bahwa semua ini mungkin ada hikmahnya, mungkin kita akan memetik hikmahnya dan lebih hati-hati ke depannya. Tersenyumlah. Kemudian ada jangan memakai topeng ya, ini anti-anti ya, bohong juga, membohongi diri sendiri memakai topeng itu, atau membohongin orang lain juga ya. Jujur itu lebih indah. Jujur itu pahit tapi endingnya manis. Kalau bohong itu seperti orang makan permen, manis tapi giginya keropos. Jadi dan kita harus hidup dalam kebohongan terus. Kamu mau enggak kan? Makanya jadilah dirimu sendiri. Jadi dirimu sendiri. Ya. Oke. Harus saling pengertian dalam hubungan seperti itu. Kalau masih bisa ditolerir, ditolerir. Kalau sudah nggak mau ya sudah, periksanya baik-baik, nggak usah saling marah-marahan, nggak usah saling adu otot. Jangan sampai marah-marahan, melotot atau saling menyakiti. Karena bagaimanapun juga ini hubungan pernah bahagia, pernah saling sayang, pernah saling mencintai, saling membahagiakan satu sama lain. Dia bagaimanapun juga pernah membuat kamu bahagia. Kalau endingnya terluka, itu harus cepat move on dan membuka lembaran baru. Makanya jangan pernah menutup hatimu untuk siapapun ya, karena orang satu gitu. Maksudnya membuka hati itu ya tetap berteman dengan yang lain ya. Jadi seandainya kamu terjadi sesuatu tuh kamu masih punya banyak teman gitu loh. Biasanya orang kalau udah jatuh cinta itu udah sama dia terus fokusnya. Giliran putus sudah nggak bisa kemana-mana karena temannya sudah nggak ada, sudah pada menjauh. Itu ciri-ciri orang bucin tuh kayak gitu loh. Ya, oke. Sobat Gondes, tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap menjadi orang baik ya. Tetap bicara yang baik-baik saja, karena bicara sama-sama membuka mulut lebih baik yang baik ya. Tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap bersyukur dalam segala keadaan, dan tetap berdoa, karena doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Ada kesalahan milik aku, ada kebenaran mutlak sang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Tuhan berkatimu. Amin. Bye.